eh, ekosistem kita kurang segar, kurang sehat, kurang gesit gitu. Tidak berani mengatakan kebenaran hanya untuk pertimbangan elektabilitas. Oh. Ada satu kebijakan yang sangat menarik yang saya kupas dan saya lihat, saya amati ketika Abang di sini adalah dari sektor penertiban pertambangan timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan santai bersama Bang Ridwan Jamaluddin, PJ Gubernur Bangka Belitung. Tepuk tangan dulu audien. Kalau bicara tentang obrolan santai, tentu muatan-muatan yang akan kita bicarakan di sini agak sedikit santai, tetapi lebih mengedukasi, lebih memberikan informasi kepada publik, Bang. Oke. Awal-awal Abang ke sini tentu sebagai PJ sudah melihat pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi sebelumnya. Ya. Nah, kemudian Abang memberikan kebijakan-kebijakan dalam bentuk kebijakan yang katakanlah memihak kepada masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra itu sendiri. Nah, kita ingin tahu ini kebijakan yang sudah berjalan selama Abang memimpin Kepulauan Bangka Belitung ini apa saja? Menarik nih obrolan santai kita pagi ini. Saya memulainya barangkali dengan memberikan gambaran umum. Ya. Bahwa ketika saya datang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini di mata saya adalah provinsi baru, potensial, tapi kalau saya dengar Rendra pernah mengungkapkan bagaikan gadis cantik yang belum mandi. Nah, bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan kecantikan Bangka Belitung ini agar membawa kesejahteraan. Kesan pertama saya memang kita adalah sebuah provinsi yang biasa-biasa saja. Nah, ini yang hemat saya harus kita ubah menjadi provinsi yang luar biasa, yang tidak biasa-biasa saja. Yang menyebabkan kita biasa-biasa saja dalam pencermatan saya adalah ekosistem kita kurang segar, kurang sehat, kurang gesit gitu. Sehingga ekosistem inilah yang harus dibangun. Secara nyata kita bisa lihat produktivitas masyarakat memang masih terlalu didominasi 1-2 sektor saja. Sementara potensi lain kurang kita kembangkan, kurang kita optimalkan, dan seperti tidak ada ruang yang disediakan untuk itu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita balik. Karena saya masih berkeyakinan kuat potensi masyarakat kita bagus. Ya. Baik dalam bidang ekonomi, yang dapat kita lihat dari sektor industri pertambangan misalnya, perkebunan, perikanan, termasuk kekuatan masyarakat di hal-hal yang sifatnya umum ya, seperti umum itu maksud saya banyak bisa dilakukan masyarakat, seperti kekuatan kuliner, kekuatan budaya, kemampuan masyarakat kita dalam bertutur, itu bagus-bagus. Nah, hal-hal seperti ini juga modal yang kuat, modal budaya yang kuat yang harus kita kembangkan. Kemudian di sisi lain, saya harus dengan jelas mengatakan kegiatan yang terkait dengan politik lokal harus kita tata agar demokratisasi yang dikembangkan oleh undang-undang ini produktif keluarannya. Jangan sebaliknya. Sederhananya misalnya, barangkali sebagian pimpinan tidak berani mengatakan kebenaran hanya untuk pertimbangan elektabilitas. Nah, buat saya ini tidak boleh terjadi.
kita harus menghargai demokrasi yang berkembang baik ini dengan tujuan agar demokrasi ini membuka ruang sehingga setiap warga negara bisa menyampaikan pandangan terbaiknya dan hukum ditegakkan. Dan kita sebagai masyarakat yang religius, masyarakat yang santun, masyarakat yang terbuka, punya potensi bagus untuk itu. Jadi itulah secara umum yang saya cermati, kita punya potensi bagus, tapi ekosistem kita harus ditata agar maksimal kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Sementara selama ini memang fokus pada dua potensi yang ada, pertambangan dan perkebunan. Dan ketika Abang sendiri menginjakan kaki di Provinsi Sumatera Selatan, lalu menjadi orang nomor 1 yang didengarkan kebijakannya untuk Provinsi Bangka Belitung ini. Sorry saya sebut Sumatera Selatan karena memang kita berasal dari Sumatera Selatan awalnya. Ada satu kebijakan yang sangat menarik yang saya kupas dan saya lihat, saya amati ketika Abang di sini adalah dari sektor penertiban pertambangan timah. Nah, di akhir-akhir ini saya dengar selentingan justru mereka itu sangat welcome, sangat menerima, bahkan sangat memberi manfaat bagi mereka. Ini awal pikiran Abang sendiri memberikan atau menerapkan sistem pertambangan timah di Bangka Belitung diawali dari mana, Bang? Terkait juga dengan posisi saya sebagai Dirjen Mineral dan Batubara SDM. Undang-undang kita sudah sangat tegas mengatur bahwa industri pertambangan ini harus meningkatkan nilai tambah semaksimal mungkin dan melindungi lingkungan semaksimal mungkin juga. Ketika saya belum ditugaskan sebagai penjabat Gubernur Bangka Belitung, memang yang saya lakukan adalah melakukannya dari Jakarta, dari kejauhan lah gitu ya, pakai remote control gitu ya. Tapi begitu saya di sini, saya memang melihat implementasi kita terhadap penataan, saya lebih cenderung menggunakan istilah penataan pertambangan ilegal itu hanya akan efektif jika komitmen pemerintah daerahnya kuat. Negara ini besar sekali. Kalau semuanya harus diatur dari Jakarta, akan sulit kita mencapai titik maksimalnya. Kalau komitmen pemerintah daerah kuat, itu akan jauh lebih efektif. Saya terus terang 3 hal yang kita hindari dari kegiatan pertambangan ilegal ini. Satu, ada keselamatan masyarakat. Kita tahu kalau contohnya di kita itu yang utama. Yang utama. Beberapa kan menjadi korban juga, meninggal, cedera, sakit. Itu tugas negara yang paling penting, melindungi masyarakat. Yang kedua adalah aspek pertanggungjawaban lingkungan. Kalau legal, itu jelas aturannya, jelas siapa yang bertanggung jawab. Orang bisa dihukum 5 tahun penjara, didenda 100 miliar jika tidak melakukan reklamasi pasca tambang. Tapi kalau ilegal, siapa yang tanggung jawab? Yang ketiga adalah kerugian negara secara finansial. Besar sekali, triliunan rupiah kerugian negara akibat kegiatan praktik ilegal ini. Nah, 3 hal ini kan harusnya bisa kita lakukan. Gitu ya. Sebenarnya. Bisa kita lakukan. Nah, penataan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyusahkan masyarakat atau menyengsarakan masyarakat. Sejak timah dinyatakan bukan komoditas strategis, memang masyarakat berpeluang besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan industri ini. Tapi regulasi harus diikuti. Gitu ya. Nah, saya hanya sering mengatakan dalam bahasa sederhana, orang yang tidak mau ikut regulasi ini hanya keserakahan aja sifatnya. Kita tidak bisa membandingkan, wah susah nih urus izin, ribet lah, gini gitu. Saya bilang ya dibandingkan dengan tidak mengurus izin ya udah pasti harus ada pekerjaan yang ada lakukan. Tapi sekali lagi, tujuan kita adalah untuk menata. Silahkan masyarakat berpartisipasi, tapi ikuti regulasi yang ada dengan 3 niat besar yang harus kita kawal itu. Melindungi manusianya sendiri, melindungi lingkungan, dan melindungi aset itu sendiri. Ya, mencegah kerugian negara. Nah, kita menurut hemat saya, kalau orang masih ada yang mau menyalahkan saya dengan pemikiran itu, saya ingin dengar juga apa sih argumentasinya. Ada yang masyarakat mau demo. Saya bilang ya silakan demo, saya mau dengar logika apa yang ingin disampaikan.
Nah, di samping itu, setiap hari sampai sekarang, sampai hari-hari ini, saya selalu mendapat laporan dari masyarakat melalui handphone saya yang terbuka itu. Masyarakat itu sangat memperhatikan sebetulnya. Masyarakat peduli. Laporan di darat lah, di pinggir jalan, di laut, banyak sekali laporan masyarakat yang mengadukan kegiatan pertambangan ilegal. Artinya saya menganggap masyarakat kita itu mendukung kebijakan ini. Hanya orang-orang yang berkepentingan lah yang awalnya tidak suka, tapi sekarang hemat saya kesadaran itu sudah mulai terbangun. Ya, seperti minum obat pahit. Iya. Atau kopi pahit ini sendiri ketika diminum. Boleh juga kita minum kopi pahit ini. Di lidah memang dia terasa pahit, ketika sampai di perut sudah tahu manfaatnya. Ini kadang-kadang kebijakan yang dilakukan pemerintah diterima dengan tidak dengan akal sehat, tapi diterima dengan seperti hambatan. Tetapi akhir-akhir ini yang saya dengar di lapangan, mungkin Abang juga bisa mendengarkan di lapangan bahwa manfaat dari kebijakan tersebut sangat melindungi 3 aspek tadi. Oke. Kemudian dalam waktu perjalanan ke depan, PJ Gubernur ini selentingannya diperpanjang. Tentu ada konsep yang lebih strategis lagi untuk diterapkan ini. Pertama, saya selalu berasumsi saya akan selesai sesuai masa tugas yang di ketika pelantikan. 1 tahun paling lama. Artinya dalam jangka pendek, sebetulnya waktu saya kan singkat. Jadi dalam waktu singkat itu tidak bisa terlalu banyak yang dikerjakan, tapi harus fokus. Ya. Fokus saya sebetulnya tidak terlalu muluk-muluk. Yang pertama tadi ya, kita menata industri ini agar baik bagi semua pihak. Yang kedua, saya ingin memulihkan kondisi lingkungan kita. Kampanye hijau biru bubble-ku itu, hemat saya adalah bentuk tanggung jawab komunal, tanggung jawab bersama kita demi masa depan generasi berikutnya. Kita tidak bisa membiarkan ada 60.000 hektar lahan kritis yang kita biarkan nanti akan bisa menjadi kuburan massal generasi berikutnya. Karena dia tidak pernah akan menjadi lahan produktif jika tidak kita tangani. Selanjutnya, dengan asumsi bahwa sumber daya manusia di Bangka Belitung ini bagus, saya fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Kita berikan kesempatan, khususnya generasi muda, untuk melihat dunia, untuk keluar dari tempurung ini, agar kita bisa lihat, oh di luar sana orang melakukan ini, oh di sana mereka bisa melakukan, kenapa tidak kita lakukan. Nah, anak-anak muda Bangka Belitung ini potensinya luar biasa. Sehingga mereka inilah yang harus menjadi prioritas kita ke depan. Dikembangkan, diberikan kesempatan, dicarikan jalan agar mereka bisa melihat dunia secara lebih produktif. Iya, oke. Tadi saya juga menarik sekali dari terkait dengan mengoptimalkan seluruh aspek yang ada, tidak tertumpu pada 2 aspek perkebunan dan pertambangan, tetapi aspek sumber daya alamnya juga. Dan ada sumber daya manusia kaum milenial ini yang memang berpotensi seperti dari dunia perfilman, dari dunia budaya, seni dan budaya, dan ini ada langkah kita ke depan untuk lebih mengoptimalkan mereka. Iya, saya berharap komunitas ini tumbuh menjadi salah satu alternatif kegiatan produktif generasi muda. Bisa saja masyarakat sipil lah ya menghimpun kekuatannya. Saya terus terang melihat beberapa film pendek yang hebat ya, menurut saya anak-anak muda Bangka Belitung ini punya kreativitas seperti itu. Dan film-film itu mendapat penghargaan pada tataran nasional gitu ya. Selain tentunya kita punya pengalaman dengan film Laskar Pelangi yang fenomenal, anak-anak muda juga bisa membuat film-film pendek yang bagus-bagus. Nah, modal dasar yang lain, ada anak muda atau sekelompok anak muda yang punya kemampuan untuk mengembangkan tenun misalnya. Tenun kita yang bagus itu. Cual, bagus. Saya ketemu anak muda hebat, dia mampu. Sayangnya memang selama ini bahasa yang saya dengar dari dia,
dia lebih banyak dimanfaatkan oleh negara tetangga. Betul, betul. Bahkan gaun malam uh, uh, ratu kecantikannya negara tetangga pun dibuatkan oleh anak muda kita ini. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan sebetulnya mencerminkan bahwa kita belum cukup memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian saya lihat sanggar-sanggar tari, sanggar-sanggar budaya, sangat potensial. Ditambah misalnya kalau kita mau melihat pengembangan pariwisata, hebat sekali kekuatan komunitas ya. Kita bisa lihat misalnya di sini di Bangka Tengah ada Danau Pading yang terkenal, itu kekuatan komunitas yang mengembangkannya. Di Belitung ada komunitas yang mengembangkan aplikasi semacam QR code. Di Bukit Peramun itu mereka kembangkan sendiri. Artinya kekuatan komunal itu ada, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, di sisi yang lebih ilmiah gitu, yang lebih pada pendidikan, saya beberapa cerita menarik. Misalnya ada pemenang medali emas Olimpiade Astronomi Nasional dari Belitung Timur, kan hebat coba ini. Kemudian juga ketika saya mengunjungi asrama ISBA di Jakarta, saya tanya kepada beberapa mahasiswa itu, dukungan apa yang kalian perlukan? Tadinya kita pikirkan, oh kami perlu internet Pak, oh kami perlu komputer Pak. Kan tidak, tapi pikiran kita untuk finansial, dukungan finansial. Jawabannya menurut saya sungguh menakjubkan. Ada yang menjawab, saya butuh dukungan untuk mempublikasikan makalah saya di jurnal internasional. Itu jawaban luar biasa menurut saya. Dan itu dijawab oleh seorang guru yang berasal dari Pulau Lepar. Gitu. Jadi sekali lagi betapa dalam bahasa cynical sedikit itu, dari tempat yang in the middle of nowhere gitu, kita bisa mendapatkan bakat-bakat hebat seperti itu. Kurang apa lagi Tuhan memberi kita? Yang kurang kitalah membuka peluang untuk mereka tumbuh. Hebat itu. Tapi mengoptimalkan mereka untuk merangkul, sayang sekali secara pribadi justru jangka pendek dalam waktu dekat ini Abang sudah tidak ada lagi. Atau di 2024 berharap Abang berlanjut. Setiap orang punya jalur sendiri lah ya. Kalau bahasa yang saya dengar dari beberapa pimpinan itu, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya ya. Sehingga dimanapun kita berada, kita harus bisa berkontribusi. Saya melihat memang kita harus lebih fokus kepada upaya-upaya pembangunan dalam konotasi yang mensejahterakan masyarakat. Sederhananya, sangat sederhana, sangat straightforward bahasa saya. Yang kita perlukan sekarang adalah membangun pabrik untuk membuka lapangan pekerjaan. Sesederhana itu saja. Yang lain, seperti tadi, kekuatan-kekuatan budaya, kekuatan-kekuatan lokal, itu tinggal kita bangkitkan nih. Misalnya saya bilang, oke, sudah adakah kita pabrik konveksi di Bangka Belitung? Belum ada. Gitu. Pabrik yang bikin-bikin kaos ini, bukan menyablon ya, tapi membuat kaosnya. Saya bilang, kenapa kita tidak buat? Gitu ya. Bukankah 2024 semua calon kepala daerah, calon presiden akan mau bikin kaos? Betul, gitu. betul. Sederhana, tapi harus dilakukan. Kemudian kita punya kekuatan kuliner yang hebat. Tapi kan kue-kue kita ini sangat nikmat jika dimakan pada hari itu saja. Nah, bagaimana menyampaikan, mengirimkan kue-kue enak ini pada hari yang sama? Artinya kan harus ada kekuatan terorganisir. Kita harus kumpulkan dari pengrajin pembuat kue, kita harus bawa dari kota-kota, kita harus bawa ke Pangkal Pinang misalnya, kita harus kirimkan ke bandara, kita kirimkan ke Jakarta, kita kirimkan ke Palembang, kemana-mana. Supaya produk ini laku di pasaran. Jangan makin lama dia akan mati suri nanti. Betul. Nah, ini harus diupayakan secara terstruktur. Banyak potensi lain. Durian kita, saya di mana-mana sudah bilang,
nggak ada itu durian tempat lain. Durian paling enak sedunia adalah durian di Bangka Belitung. Iya, betul. Saya bilang, apalagi kurangnya kita, tinggal bagaimana kita mengkapitalisasi lah ya potensi besar. Hal-hal seperti ini akan menggerakkan sektor real. Iya, dari sektor pariwisata kita tidak kalah bersaing dengan daerah-daerah wisata lain, bahkan miniatur Bali disebutkan ada di Belitung, gitu Pak ya, potensinya. Ya, kita punya kekuatan itu. Beberapa hari yang lalu beredar video klip begitu indahnya batu perahu dan sekitarnya di kawasan Belitung. Hebat. Di mana-mana orang memuji-muji itu. Apa yang kurang dari kita? Yang kurang satu mengemasnya, memang. Mengemas. Itu kekurangan. Yang kedua memang kita perlu mengkampanyekan secara lebih luas. Saya tidak mengatakan sekarang tidak dilakukan, hanya bagaimana kita mengkampanyekannya, bagaimana dalam setiap langkah kita itu kita menceritakan kepada dunia bahwa di sini bagus, saya bilang gitu. Nah, tapi mungkin ada juga, ini baru pemikiran saya aja, tema yang harus diambil, tema atau strategi tertentu lah ya. Untuk pengembangan pariwisata di Bangka Belitung. Saya selalu mengatakan udara kami segar gitu. Segar, sangat segar. Sangat segar. Seperti udara. Pagi ini. Apalagi saya bilang yang kurang. Jadi saya mengusulkan, tapi saya belum dapat tanggapan yang hebat ya dari para praktisi. Misalnya saya mengusulkan medical tourism atau pariwisata untuk kesehatan. Kita kan tahu masyarakat kita ini kalau yang tidak puas berobat di dalam negeri selalu ke negara tetangga. Saya bilang, loh kenapa tidak rumah sakitnya aja kita bangun di Bangka Belitung? Kita bangun hotel di pinggir laut, sebagian hotel, sebagian rumah sakit. Bahasa sederhananya, ibaratnya saya bilang, orang sakit nggak usah diobatin pun suruh tidur tiap hari di situ sembuh sendiri. Iya. Nah ini kan perlu langkah sistematis. Kita harus membangunnya dengan kekuatan bersama. Dan juga kerjasama internasional tentunya. Nah ini terakhir mungkin kabar hijau biru bubble-ku. Ya, jadi gini, saya melihatnya memang kita harus melakukan gerakan ini dengan cara menggerakkan seluruh warga masyarakat. Yang sangat membesarkan hati bagi saya adalah antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda terhadap upaya ini. Banyak tempat orang tiba-tiba aja, kami mau nanam, kami minta bibit, kami mau di sini, kami mau di situ. Yang menurut saya ini adalah langkah awal yang bagus. Hanya memang kita harus berhenti dari seremonialnya, namun betul-betul menjaganya menjadi sesuatu yang produktif dan memulihkan lingkungan. Jadi harus ada upaya sistematis juga. Misalnya bagaimana kegiatan ini agar memberikan dampak ekonomi misalnya. Saya bilang kalau kita tanam pohon bambu gitu, banyak yang mau tanam pohon bambu. Kan negara yang paling bagus industri bambu adalah Belgia. Di mana dia tanam bambu? Kan pasti dia tanamnya daerah tropis. Nah ini yang perlu kita dukung agar kegiatan ini selain kampanye bagi masyarakat, juga berkelanjutan, sustainable. Ini yang penting. Nah untuk itu kita harus mengkombinasikannya antara kegiatan kampanye pemulihan lingkungan sekaligus membangkitkan kegiatan ekonomi. Iya, ini yang lebih menarik adalah hijau biru bubble-ku ini tujuannya untuk memulihkan lingkungan, apalagi pasca pertambangan yang ditinggalkan begitu saja, begitu Bang ya. Dan ya perbincangan menarik ini harus digarisbawahi bahwa Bangka Belitung ke depan harus lebih optimal dengan seluruh aspek kekuatan sumber daya alam yang ada. Kemudian memulihkan lingkungan Bangka Belitung yang selama ini banyak ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja. Lingkungan ataupun lahan-lahan tidur yang tidak produktif. Terima kasih Bang Ridwan obrolan santai hari ini. Mudah-mudahan ke depan kami sangat menantikan mewakili masyarakat Bangka Belitung. Kursi selanjutnya di 2024. Walaupun Abang masih berpikir-pikir lanjut apa enggak, kami mengharapkanlah supaya lebih dioptimalkan lagi, terutama generasi muda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, yang merasa kami kadang-kadang dihargai di luar,
daripada di Bangka Belitung itu sendiri. Ya. Gitu. Ada penari justru di Jogja yang sekarang bergabung dengan Sanggar Seni Tari yang terbesar di Indonesia. Itu orang Bangka Belitung. Justru orang dari daerah penyambung. Hebat kan? Ya. Dan potensi-potensi seni budaya juga yang ada kita lihat bagaimana maestro-maestro musik kita, penyanyi kita ya dari Bangka Belitung ini sangat begitu banyak. Kenapa mereka tidak comeback ke sini untuk memberikan edukasi, didikan dan membangun seni di Bangka Belitung ini sendiri? Justru dulu yang pernah ada berjaya, misalnya Bubble Record, justru sekarang mati. Dan kehadiran orang-orang seperti Bang Ridwan ini yang punya pemikiran brilian inilah yang kami harapkan di Kepulauan Bangka Belitung ini. Tangan dulu. Ya. Baik, terima kasih sahabat KBO yang ada di Kepulauan Bangka Belitung dan secara nasional. Obrolan santai ini kami akhiri sampai di sini dulu dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan obrolan santai lagi dengan Bang Ridwan Jamaluddin. Paling tidak setelah beliau duduk mantap di kursi pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Thank you for being with Viral News and Entertainment.